Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Oki Abdul Soleh. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ali Mas Duki selaku senior UKM fotografi di UKM Cipok ya. Mas Ali ini adalah pewarta foto di Mediasindo ya. Kita akan membahas tentang menebus zona merah di masa pandemi. Nah, mari kita ikuti cerita-cerita bagaimana peran pewarta foto ini menembus zona merah ya di masa-masa pandemi ini. Oke, kita akan langsung bicara dan kita akan menyambut tamu kita, Mas Ali. Selamat malam, Mas Ali. Sore, Mas Ali. Selamat sore. Siap. Ini kawan kita Maul. Oke. Sambil ngerokok ya, gak Siap, apa-apa ya. rokokan. Oke. Nah, ini kita akan tanya ini Mas Ali. Tugas pewarta foto kan meliput yang saya. Lah ini meliput memberitakan apa yang ada ya toh dengan melalui visual ya toh. Nah, di masa pandemi ini gimana Mas? Untuk menembus zona-zona merah itu. Ceritanya itu gimana? Temanya tadi menebus atau menerobos? Menembus. Menerobos ya. Menerobos zona merah COVID ya. Ya. Bagi kita ini tukang foto, terutama foto-foto jurnalis foto, ketika maksudnya memang harus siap dihadapkan pada situasi apapun. Bencana, ini kan termasuk bencana COVID, ini kan termasuk sebuah bencana internasional bahkan. Bencana non alam kalau nggak salah ya. Kalau bencana alam kayak gunung meledos itu bencana alam. Longsor itu banjir itu gitu. Ya, ketika kita memilih menjadi seorang pewarta foto ya harus siap ketika ditugaskan di zona-zona seperti itu. Nah, kalau hari ini yang seksi hari ini kan COVID, bencananya pandemi, bencana non alam ini saya pikir ya hampir sama sih. Ya kita harus siap menghadapi itu. Dan kita kapanpun ketika ditugaskan untuk masuk di zona-zona merah, kita juga harus siap. Artinya, ya kita sudah bukan hal yang harus dibuat rumit gitu. Karena emang dari awal kita sudah memiliki ya, sebelum kita terjun ke dunia ini kan sudah belajar banyak tentang tantangan apa yang akan dihadapi sebagai seorang pewarta foto, termasuk di wabah ini. Itu sih. Nah, wabah ini kan nggak terlihat Mas ya. Nah itu bagaimana menjaga diri? Karena wabah ini tuh COVID ini nggak kelihatan. Beda kalau longsor kan kelihatan musuhnya itu. Nah kalau corona ini kan nggak kelihatan. Gimana menjaga dirinya sebagai pewarta foto ya? Ya, yang pasti kita bukan medis karena ini ngomong urusannya kesehatan. Ya. Kita bukan medis dan kita awam tentang dunia persakitan penyakit kita awam. Maka ya yang pertama yang harus kita taati adalah imbauan dari tim medis. Itu pertama. Dari awal kan sudah banyak tuh viral seberapa tentang protokol kesehatan di tempat-tempat tertentu, termasuk kinerja seorang pewarta foto. Dari awal sudah ada aturan gitu kan, bagaimana bekerja di zona merah ini, terutama ketika kita masuk di zona-zona yang itu berbahaya, katakanlah seperti di rumah sakit itu dibagi juga, ada zona yang kuning, hijau, ada yang merah. Zona merah itu apa sih? Zona yang memang tidak bisa dilewati tanpa proteksi yang ketat. Itu sudah ada garisnya zona merah. Masuk situ harus ketat memang. Pertama adalah izin harus ada. Kedua, kita harus taat terhadap aturan yang rumah sakit setempat. Lalu kemudian perlengkapan apa saja yang harus kita pakai supaya kita tidak terpapar gitu. Seperti ketika saya masuk di rumah sakit ruang isolasi yang pasiennya sudah sekarat itu kan,
ngeri juga sih melihat situ. Ya kita sebelum masuk kita harus izin dulu. Dari izin tadi ketika diizinkan, maka kita akan di briefing oleh tim medis. Nah, itu tim medis. Termasuk yang pertama bahasanya gini. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Itu pertama. Kalau kita berani udah, secara mental kita siap, kita berani masuk di ruang isolasi yang memang itu secara itu masuk zona merah. Zona yang paling berbahaya. Potensi terpapar sangat besar gitu kan. Ya, maka yang pertama itu wani, oke berani. Lalu kemudian sehat, fisikmu sehat. Pastikan keadaan kita sehat. Berani sehat, kemudian ada proteksi. Termasuk memakai hazmat yang pasti, hazmat. Pakai hazmat yang didobel-dobel, pakai masker standar medis yang didobel, pakai visil lah. Kalau nggak punya kacamata itu pakai visil. Dan itu yang harus ditaati. Itu sebenarnya. Ya, saya pikir nggak ada bedanya ketika kita motret di bencana alam. Kan pasti kita tidak sembarangan masuk di wilayah-wilayah yang itu rawan longsor, rawan gunung meletus kan. Nggak ada jaraknya ditentukan oleh satgas setempat kan. Sama sebenarnya. Apa perlengkapan apa yang dibawa. Cuman ini situasinya beda. Kalau bencana alam, ini perlengkapannya apa, safety-nya apa. Kalau ini di rumah sakit yang virus yang nggak terlihat itu yang mengerikan, ya safety-nya gimana? Itu ada aturan sendiri, ada protapnya sendiri. Ini Mas, saya kan mau tanya tentang saat Mas foto di keadaan sosial sekarang itu. Hal apa yang membuat Mas itu mengambil foto itu tentang keadaan sosial yang berada di zona merah ya? Sosial maksudnya gimana? Ya, sosial? hal apa yang membuat sampean ingin mengambil foto di keadaan sosial di zona merah? Kalau bahasa saya sih bukan sosial ya, tapi memang ini sebuah tuntutan ya. Kan semua pakai Android ya, punya WhatsApp, punya sosmed ya. Kita mungkin sudah familiar dengan selebaran broadcast yang menyatakan COVID nggak ada, ya kan? COVID itu nggak ada. Bahkan ada nantang, saya masukkan ke rumah sakit nggak tertular, saya berani. Kan banyak itu kan, hampir nggak percaya dengan COVID. Saya sendiri pun sebenarnya ingin nggak percaya dengan COVID gitu lah. Nggak apa COVID, pengen nggak percaya saya. Tapi gini ya, fungsi kita itu sebenarnya sebagai jurnalis banyak. Yang pertama yang kalau di masa-masa pandemi adalah, kalau saya hemat bahasa saya ini ya, meluruskan persangkaan, meluruskan hoax yang tentang pandemi ini. Hoaxnya kan banyak. Awalnya saya juga kurang percaya juga, tapi ketika saya sudah masuk di zona merah, masuk di ruang isolasi, saya melihat sendiri bagaimana kondisi orang sudah terpapar corona. Bagaimana awalnya hari ini orang itu sehat, segar buger, besok udah masuk isolasi, 2 hari 3 hari meninggal. Itu banyak. Jadi ya kita sebagai pewarta foto kan ya edukasi kita lewat situ. Percaya nggak percaya, inilah buktinya. Anda percaya corona atau tidak? Ini buktinya ada. Lewat apa? Visual. Mau bantah nggak bisa. Kalau kita nulis kata-kata bla bla, orang bisa bantah. Itu hoax. Nggak percaya saya. Tapi kalau kita coba foto aja, tunjukkan ke publik. Mohon maaf, motong Mas? Ada kritikan dari masyarakat saat sampean ngupload di media? Banyak gitu. Japri itu hampir sering lah japri. Kamu kok memberitakan yang gini-gini, menyeramkan gini loh. Kalau kita tidak memberitakan yang seperti itu, kita nggak jujur, maka masyarakat akan abai. Kamu menakut-nakuti tidak? Ini bukan menakut-nakuti. Tapi supaya kita ingat bahwa corona masih ada, corona masih mengancam. Gitu.
Maka tugas kita adalah mengedukasi lewat visual itu. Mengedukasi lewat visual. Nah, untuk membangun optimisme kepada khalayak umum itu bagaimana sebagai pewarta foto ini? Kan foto-fotonya Mas Ali ini kan sebagian besar kan ekstrim ya toh. Ada di ruang isolasi, terus di pemulasaran, ya toh, di rumah sakit. Nah, itu kan dilihat khalayak umum. Nah, orang pengen optimismenya supaya orang-orang nggak terlalu melihat ekstrimnya itu gimana? Nilainya lah. Ya itu terserah sih. Ketika bicara karya foto ini kan subjektif ya, penilaiannya. Terserah orang-orang mau menilai itu sebagai apa. Kalau bicara optimismenya, ya pasti ada lah optimisme. Maksudnya optimisme itu gimana ya? Saya juga bingung. Gini, tadi orang melihat itu nggak menonton, wih serem rek, terus akhirnya wedi, ngono lah. Tapi aku ndelok foto sing apik harusnya gak wedi. Yang dilihatkan itu harusnya kan sing santai-santai wae, gak perlu sing ekstrim. Lah menurut ki ngono. Lah wong ndelok foto sing ekstrim iki malah akan wedi karepe dhewe. Ya boy. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu bagian dari edukasi saya pikir. Orang melihat foto yang kayak seperti ini ya. Iya. Coba ini. Yang mana kira-kira ya? Yang menakutkannya mana coba cari? Ya ini lah contohnya. Oh itu. Ini foto pemulasaran. Ya memang sekilas kita akan takut ya melihat itu. Iya takut. Mengerikan. Nah, mengerikan banget. Tapi sebenarnya foto ini saya sengaja saya ingin menunjukkan bahwa jenazah COVID itu benar-benar dirawat dengan standarnya, dengan aturan yang ada. Itu. Ini jenazah Muslim perempuan dan modelnya juga perempuan. Jadi menunjuk. Selama ini kan ada banyaklah berseliweran di WhatsApp pesan singkat itu yang mengatakan bahwa jenazah COVID diperlakukan tidak layak. Nah, ini tugas kita menjawab itu. Bagaimana kita menjawab keresahan masyarakat itu bahwa layak kok, sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan sesuai agama masing-masing lah, percaya masing-masing. Seperti ini kan gitu. Iya. Jadi ya dia dikasih kain kafan juga, diperlakukan layaknya jenazah juga, manusiawi saya pikir. Dan ini edukasi betul. Dan merawat jenazah COVID gak mudah, supaya tidak ketika dia mengeluarkan cairan itu kan tidak keluar dan tidak menular, bagaimana protapnya, bagaimana mensucikannya, itu kita jelaskan nanti ada narasi di bawahnya. Ini kan ilustrasi fotonya seperti itu. Oh, ada captionnya ya Mas. Ada captionnya. Oke, satu lagi nih Mas, mau tanya ini. Oh ini ya Mas ya. Oh ini yang Kristen ini. Bukan, itu ya pemulasaran itu ada yang tidak membedakan, tidak menolak agama apapun di situ ya. Ini itu di Keputih, di pemulasaran Pemkot yang dirikan. Jadi agama apapun bisa dirawat di situ. Itu ketepaan waktu itu ini ada yang jenazah orang Nasrani yang dirawat di dalam dan orang Muslim mensolatkan. Dan ini termasuk saya pikir juga salah satu edukasi ke masyarakat bahwa jenazah COVID bisa disolati kok. Kalau Anda Muslim bisa disolati dengan ketentuan aturan yang ada di sana. Tidak boleh mendekat, ya pasti berjarak. Dan ada imam yang sudah disiapkan oleh panitia pemulasaran juga. Jadi keluarga masih bisa mensolati, masih bisa berdoa, bisa. Dan waktu rame-ramenya virus ini termasuk virus apa Mas? Waktu ambil foto ini, virus Delta atau? Kalau virusnya saya nggak paham ya, yang pasti itu rata-rata sih semuanya corona semua. Ini ada yang di rumah sakit yang habisan oksigen ini. Itu bukan, ya itu di puskesmas. Puskesmas. Ya. Ceritanya nih suami istri, dia di rumah, tiba-tiba si ibu itu dia punya riwayat penyakit yang ini ya,
komplikasi, bapaknya sesak nafas. Jadi oleh pemerintah setempat langsung dibawa ke puskesmas karena di rumah tidak ada oksigen. Dibawa ke puskesmas lalu kemudian dites lah satu keluarga itu, di swab. Ternyata ibunya positif, bapaknya negatif. Tapi dua-duanya harus dirawat di rumah sakit karena penyakitnya sudah parah. Gitu. Intinya ini loh. Kalau liputan di zona merah ini memang tidak semua fotografer itu mau ya. Tidak semua fotografer mau masuk di tempat-tempat yang sangat riskan, seperti tempat isolasi, tempat karantina, tempat tempat kerumunan orang banyak, itu jarang fotografer yang mau. Di awal-awal mereka pada takut. Bahkan saya sendiri pernah merasakan ketakutan ketika pertama kali motret pemakaman jenazah COVID di Keputih. Nggak tahu ada fotonya nggak di situ? Ada dong. Itu saya pernah ketakutan juga itu, redek gitu. Iya. Nah, awal motret di Keputih ini saya pernah redek karena ini bagi saya adalah pengalaman pertama memotret jenazah yang dirawat dengan protap COVID. Bagaimana kita melihat petugasnya pakai hazmat, mengerikan kan, kayak kuman aja, kayak bawa kuman. Ya, awalnya memang kita takut karena memang waktu itu secara pemahaman tentang corona kita masih minim ya. Yang kita terima COVID itu wabah, virus yang sangat menakutkan, virus yang mengerikan. Jadi kita ketika motret itu juga sempat meredek juga. Yang pasti, tapi bagi kita dari tantangan baru, menarik sih, tantangan. Itu awal-awal. Apalagi kemudian setelah beberapa bulan, sudah berjalan setahun, kita udah banyak literasi ya, tentang penularan corona. Gitu. Yang pasti ya rasa takut itu udah hilang. Sekarang yang ada malah ini menjadi tantangan baru bagi kita, menjadi PR kita bersama sebagai fotografer. Bukan hanya pewarta foto, saya pikir ini kesempatan bagi fotografer untuk mencatat sebuah sejarah yang akan kita tinggalkan jejak kita ke generasi selanjutnya. Kita nggak tahu wabah ini sampai kapan, dan kita nggak tahu 5-10 tahun kemudian ini masih ada nggak, kita nggak tahu. Maka mumpung hari ini ada fenomena yang sangat menarik ini, sangat menggemparkan dunia, menghancurkan tatanan dunia ini, ya kita catatlah sejarah itu. Kita catat sejarah itu. Yang momen yang paling menarik itu menurutku waktu liputan di lapangan itu, Mas. Sampean motret pasien COVID pas hari raya Idul Fitri. Itu kan menarik, Mas. Pas raya Idul Fitri itu, Mas. Gimana? Di rumah sakit lapangan. Oh. Nah, itu sama siapa yang motretnya, Mas? Kok tiba-tiba punya pemikiran ke rumah sakit lapangan, motret orang sholat Id, pasien positif gitu loh. Dan saat motret COVID itu tadi samain pakai hazmat atau kayak biasa? Pakai hazmat atau tidak, ini situasional. Kayak di rumah sakit lapangan, katakanlah. Kalau kita mau motret masuk di rumah sakit lapangan, maka kita harus pakai hazmat. Ada zona merah di sana. Masuk garis itu pagar zona merah. Di luar pagar zona hijau. Kita di luar pagar nggak usah pakai hazmat, cukup masker. Itu aman, sudah aman. Aturan seperti itu. Tapi kalau kita masuk ya harus pakai hazmat. Kayak saya motret pas pilkada itu, pemilu. Itu pakai hazmat. Tentu seizin satgas tempat, seizin dokter di sana, dokter jaga. Dokter mengizinkan, petugas mengizinkan, ya udah, kita difasilitasi pakai hazmat. Berani masuk, berani. Ini pakai hazmat. Ya udah, pakai hazmat kita motret. Gitu. Tapi kalau kita nggak berani, nggak apa-apa, dari luar aja motret, nggak apa-apa.
pakai kursi, pakai tangga dari atas ini udah kelihatan sebenarnya. Itu aman. Kalau tentang momen hari raya Idul Fitri, emang ini kan kalau momentum seperti ini kan general news ya. General news itu bisa kita siapkan, kita persiapkan jauh-jauh hari. Katakanlah ini H-3 Lebaran. Kira kalau tiap Lebaran kita pasti motretnya orang sembahyang paling di Masjid Akbar ya kan, di jalan gitu kan. Tapi itu kan biasa setiap tahun seperti itu. Nah, kita carilah informasi di rumah sakit lapangan itu ada nggak yang sholat. Kita cari informasi. Ternyata ada. Ya sudah. Bagi kita itu pertama kali dan itu menarik. Dan belum tentu juga itu lapangan itu setahun, 2 tahun, 3 tahun akan ada orangnya. Jangan-jangan tahun depan 3 tahun lagi udah nggak ada penghuninya dan tutup. Nah ini kan menarik sejarah. Ini catatan sejarah, ini menarik. Bagi fotografer itu menarik. Mengabadikan melalui visual. Iya, ini sejarah. Memberitakan dengan keadaan yang real, tidak menambahi atau foto itu kan ketika kita hadir dengan hal yang baru, muncul dengan yang berbeda dari yang lain. Meskipun momentumnya sama, katakanlah sholat Id, tapi kita coba hadirkan sholat Id yang berbeda. Nah, ini kan pasti menarik kan. Kalau sholat Id tiap tahun gitu-gitu aja, hanya kita bicaranya angle ya akhirnya. Kalau berlomba-lomba mencari angle terbaik dan background terbaik, suasana terbaik, itu aja kan landscape-nya bagaimana. Surabaya, yes, rata-rata di Masjid Agung, ya, itu di masjid-masjid yang unik-unik, suasana masjid. Itu kan tiap tahun seperti itu. Ritual fotografer ya seperti itu tiap tahun. Nah, ini mumpung ada momen COVID yang sedang ngeri, penghuni isolasi juga banyak. Nah, kenapa tidak kan? Bagi saya itu menarik karena hal yang berbeda. Momen sama, sholat Idul Fitri, tapi itu berbeda. Apa itu? Kenapa tidak? Orang akan segar lah melihat itu, akan segar. Dan itu membuktikan bahwa pemerintah itu tidak mengabaikan hak umat Muslim, terutama Muslim, tidak mengabaikan hak. Meskipun dia rumah sakit lapangan, dia itu sehat kok. Secara fisik sehat, hanya terpapar OTG aja tanpa gejala, tapi dia positif. Dia sehat, bisa lari, bisa makan, bisa apapun sendiri. Sholat kan bisa, kenapa tidak difasilitasi? Ini sebagai informasi aja, Pak, bahwa pemerintah ini memfasilitasi hak umat beragama. Jadi meskipun di rumah sakit ternyata masih bisa merayakan Idul Fitri. Gitu. Nah, sebelum masuk ke rumah sakit lapangan ini, Mas, apa kita harus di PCR dulu yang mau liputan itu? Kalau dulu awal-awal pertama kali itu kan belum ada PCR, belum semarak sekarang, masih mahal ya, masih jarang. Kalau masuk di lapangan itu di rapid test ini yang cedik. Rapid test itu. Cukup itu dulu. Awal dulu rapid test. Kalau kita reaktif ya nggak boleh. Kalau non reaktif langsung masuk malah kon nginep ya. Motet menyisan langsung gitu. Nginep sisa. Terus kemudian setelah sudah nggak dipakai kan itu, yang cedik-cedik pakai jari nggak dipakai, kemudian antigen. Sekarang kan antigen. Kalau masuk zona-zona seperti itu bisa antigen dulu. Nah, ini agak mendalam ini mengenai ke kantor ini, Mas ya. Kepedulian kantor terhadap pewarta foto itu seperti apa, Mas? Karena Mas Ali kan sering motret ke zona-zona merah. Terus pedulinya orang kantor itu seperti apa? Difasilitasi apa? Kalau fasilitasi ada sebenarnya. Hazmat, kacamata Google, masker, segala macam, vitamin ada. Cuman persoalannya kantor saya ini kan jauh. Jakarta. Jadi ya, kalau hazmat saya pikir di sini banyak lah. Kita bisa beli sendiri. Murah juga tuh harganya. Visil ya beli ya murah. Ya modal titik lah. Untuk mendapatkan foto yang eksklusif, foto yang bagus ya. Dan pasti kita harus aman kan. Biar aman, biar sehat ya. Kenapa tidak?
Kalau vitamin banyak lah relawan-relawan. Bahkan pertama kali saya ingat dulu waktu mau motret di isolasi wisata utama itu mau beli hazmat mahal waktu itu, masih mahal harganya. Karena masih langka kan, masih langka-langka hazmat itu mahal. Saya coba kontak teman relawan, teman organisasi sosial. Ada hazmat gak sama perlengkapan lain untuk peliputan di ruang COVID? Ada mas, ambil kantor, ambil. Kemudian setelah itu kan banyak dikasih teman-teman relawan, banyak dikasih perajin juga ketika motret perajin UMKM hazmat dikasih ulang. Kemudian sekarang malah udah kalau kita motret di mana aja udah disediakan, malah udah banyak. Ini aku pengen iki mas, tips trik kanggo mahasiswa iki mas, kan kita kan UKM fotografi mahasiswa nih mas. Tips trik sebagai fotografer muda di masa pandemi itu harus berkarya seperti apa? Iku sing pengen kanggo arek-arek lah. Yang pasti kalau bukan jurnalis aksesnya kan susah ya. Iya. Kalau bukan jurnalis aksesnya untuk masuk di zona-zona merah itu susah. Ya ambil ini aja, ambil feature human interest, dampak dari wabah ini apa sih? Dampak dari pandemi ini apa? Ya kita tahu kan bagaimana dampaknya. Yang itu sangat mudah untuk kita potret. Nggak perlu kita ngurus izin ke rumah sakit. Kalau rumah sakit itu kita bawa surat dulu loh. Dari kantor ya. Bawa surat, kita ngajukan dulu ACC, baru kita menjadwalkan kapan kita bisa ke sana. Harus gitu. Lobbynya juga gak gampang, apalagi rumah sakit pemerintah. Lobbynya susah lobbynya, karena kita harus menjelaskan dulu tujuan kita motret apa. Meskipun kita udah wartawan loh ya, ada kartu pes, tujuan kita apa itu. Takutnya mereka dipelintir. Tapi kita menjelaskan bahwa fotografi tidak bisa melintir, karya foto tidak bisa melintir. Tidak bisa apa yang dipelintir foto. No foto hoax, foto jujur lah. Mau seperti apa kelihatan, nggak bisa. Ya ini realnya. Kayak seperti ini kalau kamu lihat ada foto paru-paru torak gitu. Paru-paru torak. Oh yang ronsen itu ya? Ronsen. Nah ini ronsen. Ini motret ini juga susah, waktu izinnya susah. Karena kita harus motret langsung di dalam lab. Kita harus mampu menjelaskan ke rumah sakit bahwa tujuan kita adalah mengedukasi masyarakat. Ini loh akibat corona. Penampakan paru-parunya orang kena corona seperti ini. Itu. Ya kita menjelaskan ke mereka bahwa kita ingin mengedukasi, padahal diizinkan. Kalau kita tidak mampu menjelaskan dengan real, dengan bagus, ya kita nggak diizinkan. Karena hoax itu bertebaran gitu. Mereka juga takut kan. Kalau mahasiswa penghobi foto sebenarnya banyak momen-momen yang itu bisa dikemas ya, bisa dikemas. Saya tangkap, katakanlah kayak suasana PKL, serta PKL yang hari ini sudah tutup akibat COVID. Potret aja suasana PKL bagaimana. Kalau kampus kan tahu sendiri kampusmu seperti apa ketika corona seperti ini, ya kan? Itu menarik. Efek dari COVID itu apa? Kebijakan penutupan jalan itu kan bisa dipotret. Orang nggak bisa, katakanlah jalan tiba-tiba ini orang dulu pekerja, katakanlah kerja di tempat yang bagus, kemudian kena corona, berusaha tutup, lalu kemudian di jalan dia jualan apa? Jualan kue apa, itu kan menarik, feature-feature seperti itu. Oke, itulah banyak yang bisa dieksplor. Siap. Untuk khusus mahasiswa itu banyak. Fotonya ke feature aja ya. Feature. Jangan sampai ke zona merah karena itu bukan ranahnya. Jangan. Gak ada nanggung. Kalau kamu kena COVID, siapa nanggung? Iya. Bahaya. Gak ada berita harganya. Oke. Ya, terima kasih Mas Ali sudah datang ke sini atau kita berbincang-bincang menembus zona merah di masa pandemi. Itulah tadi ceritanya, ulasannya Mas Ali sebagai pewarta foto Mediasindo dan juga senior
UKM Fotografi Cipok, dan pesannya buat mahasiswa sudah disampaikan oleh Mas Ali dan saya Oki Abdul Soleh, teman saya Maulana Firman. Ya, sikas. Satu lagi ya. Yang pasti gini, kalau kita ini kan himbauan corona ini kan bagi warga negara harus WFH, di rumah saja segala macam ya kan. Ketika kita di rumah saja, ketika bosan ya kita nanti keluar aja. Tapi yang pasti satu, tadi ya, nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Ya. Prinsipnya gini. Pertama, jereh orang dawa ni umur, kendel orang nyedek ni umur. Artinya apa? Jerek ku apa? Jereh orang dawa ni umur, kendel dan bener. Jereh ku wedi, takut. Oh, Orang takut umurnya belum tentu panjang. Orang berani umurnya belum tentu pendek. Gitu. Jadi ya woles aja. Yang penting kita harus memastikan fit, kita harus sehat. Ketika kita dalam kerumunan kita harus pakai masker yang pasti. Kalau dalam kerumunan kita pakai masker. Awak rodok greges didik ya usahakan istirahat aja. Nek sehat, ayo kita taruh di luar. Ini mumpung kabar seperti ini dari sejarah baru bagi dunia. Mahasiswa harus berkiprah juga. Dan motret lihat orang-orang susah ya cobalah cari-cari apalagi kegiatan-kegiatan yang sosial gitu kan. Minimal edukasi lah lewat sosmed masing-masing. Lewat foto kita tempel di sosmed, kasih keterangan bla 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 gitu. yang penting tidak menyebarkan hoax. Dah, jangan hoax. No foto hoax. Foto itu jujur. Foto itu jujur. Oke, terima kasih Mas Ali. Selamat sore. Masker kayak. Mantap. Masker.